Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali ilmu pengetahuan alam. Nah, minggu lalu kita telah belajar ciri-ciri makhluk hidup dan pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, kita punya 8 ciri-ciri makhluk hidup. Dan kenapa sih perlu diklasifikasikan makhluk hidup? Tentunya agar kita dapat lebih mengenal dan memahami makhluk hidup. Nah, seperti kita tahu bahwa makhluk hidup itu ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Nah, berukuran kecil ini tentunya tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Jadi, ada alat ukur yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ini atau benda yang berbentuk renik ya. Nah, benda-benda ini atau makhluk hidup ini dinamakan makhluk hidup mikroskopis. Nah, jadi sebelum kita ngebahas nih tentang makhluk hidup yang berukuran kecil yang tidak bisa kita lihat tanpa alat bantu, kita harus tahu dulu nih apa itu mikroskop. Nah, pertama kita mau belajar tentang mikroskop. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Nah, makhluk hidup ini berada di mana-mana. Ada di dalam tanah, air, sisa-sisa makhluk hidup, di dalam perut tubuh, bahkan di dalam sebutir debu. Nah, pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil ini, kamu memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Nah, berikut adalah bagian-bagian mikroskop. Pertama kita akan belajar bagian mikroskop cahaya. Oke. Nah, di sini kamu bisa lihat pertama itu ada lensa okuler, tabung, meja Frevarat, kondensor, diafragma, cermin, kaki, skrup pengarah kasar, skrup pengarah halus, pegangan kedua, penjepit objek, sendi inklinasi, dan tambahannya adalah ada lensa objektif. Nah, ini adalah beberapa fungsinya. Pertama adalah lensa okuler. Nah, kenapa dia termasuk bagian optik? Jadi, bagian optik itu adalah bagian yang memerlukan cermin atau lensa ya, teman-teman. Nah, di sini pertama itu ada lensa okuler. Nah, lensa okuler itu yang berhubungan langsung dengan mata pengintai atau pengamat. Nah, fungsinya apa? Yaitu memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa dari lensa okuler. Ada yang perbesarannya 5 kali, 10 kali, bahkan ada yang 15 kali. Nah, lalu adalah juga lensa objektif. Nah, lensa objektif inilah yang berada di dekat objek atau benda yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensanya biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali ya teman-teman. Jadi secara singkatnya mikroskop itu ada 2 lensa. Lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler yang ada di dekat mata pengamat, lensa objektif yang berada di benda yang akan diamati. Lalu bagian optik yang ketiga adalah diafragma ya teman-teman. Nah, diafragma itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Next, cermin. Nah, cermin itu ada 2 ya, cermin datar dan cekung. Cermin di sini berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, lalu ini ada tabung mikroskop untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif ya. Ini lensa okuler, lensa objektif dihubungkan dengan sebuah tabung. Terus ada meja sediaan atau meja Frevarat ya teman-teman. Jadi di sini sebagai tempat meletakkan objek atau Frevarat yang diamati. Nah, bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinarnya. Oke, sinar yang tadi dihasilkan dari cermin tadi. Oke. Selanjutnya ada klip atau penjepit objek. Nah, jadi untuk menjepit Frevarat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Selanjutnya ada lengan mikroskop. Nah, lengan mikroskopnya ini buat pegangan saat kita mau memindahkan atau membawa mikroskopnya. Lalu ada pemutar halus atau mikrometer
gunanya untuk menggerakkan atau menjauhkan, mendekatkan ya lensa objek terhadap preparat secara pelan atau halus. Jadi bisa didekatkan, bisa dimajukan ya, bisa dijauhkan. Terus ada pemutar kasar atau makrometer. Nah, untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara tepat, teman-teman. Lalu yang terakhir, kondensor. Untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan ya. Lalu ada lagi nih, skrup atau engsel inklinasi, gunanya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Lalu ada kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari mikroskop. Nah, selanjutnya akan ada cuplikan video bagaimana cara menggunakan mikroskop. Harap kamu amati ya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar. Dari mulai cara membawanya, tangan kanan memegang bagian statif dari mikroskop seperti ini. Kemudian, tangan kiri memegang bagian kaki dari mikroskop seperti ini. Setelah itu, selanjutnya kita letakkan mikroskop di atas meja. Seperti ini, mikroskop telah di atas meja. Langkah selanjutnya, kita lepas lilitan kabel pada mikroskop. Dan lilitan kabel ini kita sambungkan ke sumber listrik yang ada. Setelah mikroskop tersambung pada sumber listrik, selanjutnya kita akan memulai pengamatan. Kita siapkan gelas benda yang terdapat preparat yang akan kita amati bagian-bagiannya. Preparat ini kita letakkan di atas meja objek. Kita atur sedemikian rupa. Setelah preparat atau gelas benda berada di atas meja objek, kita atur perbesaran yang paling lemah terlebih dahulu, yaitu dengan lensa okuler dengan memutar bagian revolver dari mikroskop. Sampai terdengar bunyi klik seperti itu. Ini adalah lensa okuler dengan perbesaran yang paling lemah, yaitu 40. Setelah kita atur perbesaran yang paling lemah, maka selanjutnya kita atur meja objek berada di bagian atas maksimal dengan cara memutar bagian makrometer dari mikroskop secara perlahan. Ini adalah posisi meja objek berada di atas paling maksimal. Setelah itu, baru kita menyalakan lampu mikroskop dengan cara menekan tombol on pada bagian mikroskop. Lampu mikroskop menyala. Setelah itu, kita memulai pengamatan. Setelah pengamatan kita merasa fokus, kita bisa memperjelas atau memperbesar bagian-bagian dari preparat dengan cara menggunakan perbesaran yang lebih besar lagi. Sebelumnya, kita harus menurunkan meja objek terlebih dahulu. Kita menggunakan perbesaran selanjutnya yang lebih besar. Setelah itu, kita memulai pengamatan dengan menggunakan makrometer dan mikrometer untuk memfokuskan bagian dari preparat.
Setelah pengamatan selesai dan gambar dari preparat atau bagian-bagian dari preparat lebih jelas dan lebih besar, selanjutnya adalah mematikan lampu mikroskop dengan cara menekan tombol off pada mikroskop. Lampu mikroskop telah mati. Langkah selanjutnya, kita ambil gelas benda pada meja objek dan kita letakkan pada tempat semula. Setelah itu, kita atur kembali sedemikian rupa yang seperti awalnya, yaitu perbesaran paling lemah. Kemudian, posisi meja objek berada di bagian paling atas. Dan langkah selanjutnya, kita cabut kabel dari mikroskop pada sumber listrik. Setelah kita mencabut kabel ini, maka kita lilitkan kembali pada posisi semula. Seperti ini. Setelah selesai pengamatan dan mikroskop telah kembali seperti semula, maka kita bisa meletakkannya pada tempat semula dan dengan cara membawa seperti yang tadi. Terima kasih. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu ulangi lagi ya langkah-langkah menggunakan mikroskop. Oke. Jadi yang pertama, kamu ambil mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan kamu memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop ya. Jadi kayak gini ngambilnya. Kan itu ada kaki penyangganya teman-teman dan lengannya ya. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Lalu langkah kedua, putar revolver. Revolver itu yang ada lensanya ya di situ di bawahnya, sehingga lensa objektif itu dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okulernya yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Nah, tadi kan ada perbesarannya tuh 3 perbesaran. Nah, kamu pilih yang sedang ya. Nah, lalu cahaya akan tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar. Oke. Lalu hal-hal yang dapat diperoleh adalah dengan cara berikut. Kamu bisa atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Lalu atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan kepada diafragma sesuai dengan kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Nih kamu lihat kayak gini. Apakah lapang pandangnya itu sudah terang atau jelas ya. Ingat ya bahwa beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu sehingga tidak perlu lagi kamu mencari cahaya. Cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya. Terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Lalu yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati, oke. Bentuknya seperti kaca ya. Yang kamu bisa lihat itu bentuknya sudah diperbesar, oke. Nah, lalu aturlah agar bagian yang akan diamati tepat berada di tengah lubang. Jadi mejanya itu kan ada lubangnya tuh. Nah, usahakan objek yang akan diamati berada di lubangnya agar terlihat oleh cahayanya, oke. Nah, lalu kalau sudah pas ukurannya, pas di posisi tengah, kamu jepit preparat itu dengan penjepit objek. Lalu yang kelima, aturlah fokus dengan memperjelas gambar objek dengan cara berikut nih. Pertama, putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Jadi itu ada yang pemutar kasar tuh yang paling atas ya teman-teman. Itu bisa kamu putar-putar sampai objeknya ini kelihatan lebih jelas ya. Nah, pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dan dengan meja preparat ya. Jadi
bisa dinaikin, bisa diturunin tuh dari makrometer tadi, oke. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat tadi yang kaca tadi yang persegi panjang tadi akan rusak, pecah atau patah. Lanjutkan dengan pemutar halus. Nah, pemutar halus itu yang paling bawah, oke. Jadi digunakan untuk memperjelas bayangan objek ya. Jadi yang makrometernya itu untuk menaik turunkan lensa objektif. Nah, kalau untuk pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek, teman-teman. Nah, jika letak preparat belum tepat, kamu bisa menggeser kaca tadi dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung, kamu geser sendiri. Oh nih, belum tepat di tengah-tengah nih. Nah, kamu ubah sendiri, kamu rombak sendiri tuh kacanya, kamu geser-geser ya. Dan yang terakhir adalah setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, kamu bisa mengganti lensa objektifnya dengan ukuran 10 kali, 40 kali, atau bahkan 100 kali ya. Itu ada perbesarannya ya. Kamu bisa pilih lensanya ya, lensa objektifnya, dengan cara memutar revolver tadi hingga bunyi klik ya. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser, teman-teman. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal, oke? Nah, itu adalah langkah menggunakan mikroskop. Nanti kita akan mencoba mempraktekannya langsung ya, teman-teman. Nah, jadi selain mikroskop cahaya yang membutuhkan cahaya dalam mengamatinya, kita juga punya mikroskop elektron. Nah, jadi biasanya nih mikroskop elektron ini digunakan untuk melihat mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan cahaya, dengan mikroskop cahaya maksudnya ya. Oke. Nah, jadi perlu pakai mikroskop elektron. Jadi itu untuk ukuran yang sangat amat kecil, teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya dari mikroskop elektron. Oke. Jadi gimana pembahasan untuk mikroskop? Nah, jadi kita udah punya nih, udah tahu nih bagian-bagian dari alat yang akan kita gunakan untuk melihat makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu makhluk-makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nah, pertama ada kelompok protista. Nah, ciri protista yang pertama adalah selnya memiliki membran intri atau sebutannya adalah eukariotik. Yang kedua, bersel tunggal atau uniseluler. Yang ketiga, ada yang mampu berfotosintesis dan berkembang biak ya. Sekarang kita mau belajar kelompok protista yang bersifat mikroskopis. Maksudnya adalah hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, apa aja? Yang pertama adalah amuba. Nah, ini kalau kita lihat dengan mikroskop nih seperti ini nih, amuba atau bakteri ya. Yang kedua, euglena. Yang ketiga, paramecium. Yang keempat, Dictyostelium discoideum. Yang kelima, Saprolegnia, dan yang keenam ada Fusarium polycephalum. Nah, itu adalah kelompok protista yang bersifat mikroskopis. Lalu selanjutnya ada Phytophthora infestans. Oke. Nah, lalu ada kelompok protista yang bersifat makroskopis nih, yang bisa dilihat tanpa melalui mikroskop. Nah, jadi kamu bisa lihat langsung nih. Nah, contohnya adalah alga merah atau Eucheuma spinosum ya. Lalu ada Gracilaria, ada alga hijau atau ulva. Lalu ada alga coklat, Fucus. Oke. Nah, ada juga kelompok protista yang menyerupai hewan atau disebut dengan protozoa. Nah, protista juga ada yang menyerupai hewan ya, yang disebut protozoa. Nih ada paramecium dan ada Entamuba histolytica. Nah, mereka ini adalah yang terdapat pada usus besar loh teman-teman, yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Nah, jadi ini mereka nih adalah protista yang menyerupai hewan yang ada di usus besar kita. Oke.
Terus ada juga yang terakhir adalah Plasmodium malariae, yaitu yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Nah, kamu bisa lihat tuh, jadi di situ ada gambar sel-sel darah merah. Nah, di antara itu ada Plasmodium malariae yang warna ungu itu, oke? Jadi dia yang menyebabkan nih sel darah merah ini jadi rusak sehingga menyebabkan penyakit malaria. Nah, jadi itu adalah sekilas tentang protista, teman-teman. Oke, jadi protista itu ada yang bersifat mikroskopis, ada yang makroskopis, bahkan ada yang menyerupai hewan yang disebut protozoa. Lalu kelompok apa lagi sih yang termasuk ke dalam makhluk-makhluk hidup yang berukuran kecil? Nah, yang kedua adalah kelompok Monera. Nah, gimana sih ciri-ciri kelompok Monera? Oke, yang pertama adalah selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik ya. Jadi kebalikan dari protista. Yang kedua sama ya, bersel satu atau uniseluler. Dan yang ketiga adalah berkembang biak dengan membelah diri. Yuk kita lihat apa aja yang termasuk kelompok Monera. Nah, jadi kelompok Monera itu ada dua ya teman-teman, ada bakteri dan alga biru. Nah, bakteri ini ada yang bermanfaat nih bagi manusia. Contohnya itu ada Escherichia coli. Nah, gunanya ini untuk membantu produksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Jadi makanan-makanan yang telah kamu makan dibusukkan, dibantu oleh bakteri ini, oleh bakteri Escherichia coli. Oke. Nah, adapun bakteri yang berbahaya teman-teman, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru. Oke. Nah, bahkan ada beberapa kelompok hewan yang hidup mikroskopis yang tidak dapat dilihat hanya dengan mikroskop biasa, yaitu dengan mikroskop cahaya, tapi harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, ini gimana nih cara melihat dengan mikroskop elektron? Nah, berikut adalah Escherichia coli dilihat dengan mikroskop elektron dan mikroskop cahaya yang menggunakan pewarnaan gram. Nah, untuk gambar pertama ini adalah Escherichia coli yang dilihat dengan mikroskop elektron. Jadi kelihatan lebih jelas ya teman-teman, kelihatan lebih dekat, lebih besar. Oke, tapi kalau dia menggunakan mikroskop biasa atau mikroskop cahaya itu akan kelihatan seperti yang gambar B, terlihat kecil ya. Oke. Lalu ada juga Mycobacterium tuberculosis nih dari mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, kita bisa lihat ya, yang pertama itu adalah gambar ketika dilihat dengan mikroskop cahaya. Lalu kalau dia lebih dekat lagi dengan menggunakan mikroskop elektron, gambarnya adalah seperti yang B. Oke. Nah, jadi dua bakteri ini nih, ada yang baik, ada yang bermanfaat, dan ada yang berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, tadi udah ngomongin bakteri nih, sekarang kita ngomongin yang kedua, yaitu alga atau ganggang. Oke, jadi alga atau ganggang biru ya. Nah, ada 6 teman-teman. Yang pertama itu ada Crococcus. Nah, ini bisa dilihat bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini saat dia ngebelah diri kayak gini. Terus ada Gloeocapsa. Nah, ini juga sama ya, semuanya ngebelah diri ya. Terus ada Oscillatoria. Terus ada Tolivotrix. Ada Merismopedia. Dan terakhir ada Gloeotrichia. Oke, jadi itu semuanya yang termasuk ke dalam kelompok Monera. Oke. Nah, ada kelompok terakhir nih. Nah, ini ukurannya masih bisa dilihat dengan mata ya, teman-teman. Yaitu adalah kelompok pungi. Nah, pungi itu adalah nama lain dari jamur, teman-teman. Nah, gimana sih ciri kelompok pungi? Jadi ini kelompok pungi ini adalah kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati, teman-teman. Jadi dia sebagai pengurai dalam ekosistem atau namanya decomposer ya. Nah, ini bisa kamu lihat nih saat kamu menyimpan rotinya itu sudah berjamur akan terlihat seperti ini, dan ini juga adalah nasi yang telah ditumbuhi jamur, teman-teman. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, dia tidak berklorofil, jadi dia tidak memasak makanan atau tidak bisa membuat makanan, melainkan dia menguraikan dari
bahan-bahan makhluk hidup yang telah mati tadi. Oke. Lalu yang kedua adalah berspora. Yang ketiga tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Lalu yang keempat hidup di tempat yang lembab, teman-teman. Jadi usahakan di rumah kalian jangan sampai iklimnya atau cuacanya atau keadaan suhunya itu lembab ya teman-teman, karena akan tumbuh jamur. Oke. Dan yang kelima adalah bersifat saprofit. Maksudnya apa? Yaitu organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau sudah busuk. Oke. Lalu yang terakhir adalah bersifat parasit ya. Jadi organisme ini nih hidup menghisap makanan dari organisme ya, lain yang ditempelinya ya. Jadi dia menempel di organisme lain. Jadi parasit ya. Kita akan mengenal tubuh fungi atau jamur. Nah, jamur itu terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa ya teman-teman. Nah, hifa ini saling bersambungan membentuk miselium. Nah, jadi di kepalanya itu nanti ada hifa. Lalu jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Oke, jadi ini kita bisa lihat dengan lebih jelasnya nih ada jamur tempe dan jamur merang. Nah, ini contohnya ada hifanya tuh hifa rhizoid, ada sporangiofor, ada spora ya, dan ada hifastolon. Nah, kalau yang jamur satunya adalah ada retakan tudung, kulit tudung, bagian bawah tudung, bagian bilah insang, bilah, cincin, tangkai, bagian cincin, cawan, dan akar semu ya. Jadi di tudungnya itu tuh ada hifa-hifanya juga. Oke, hifa-hifa itu adalah benang-benang halus ya. Nah, sekarang kita mau mengenal 6 filum atau 6 kelompok jamur atau fungi. Nah, pertama ada Myxomycotina, oke. Nah, yang kedua ada Ascomycotina. Yang ketiga ada Omycotina. Yang keempat ada Basidiomycotina. Yang kelima ada Zygomycotina. Dan yang terakhir ada Deuteromycotina, oke. Nah, jadi itu adalah semua yang kita pelajari hari ini. Makhluk hidup yang berukuran kecil ya, oke teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kamu bisa menuliskan nama lengkap kamu dan kelas kamu di bawah komentar ya, oke. Setelah kamu menonton video ini, kamu akan mengerjakan tugas ya. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Walaupun kamu belajar di rumah ya. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini bermanfaat bagi kamu. Dan semoga kita akan lebih mengenali dan memahami berbagai macam makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.